Selamat sore. Waduh, sudah siap semua ya. Sean, selamat sore, Sean. Sore, Bu. Ya, Nikel, selamat sore. Apakah gambar saya kelihatan nggak, Bu? Dari sini nggak kelihatan nih. Iya, Nikelnya nggak kelihatan. Cuman kelihatan backgroundnya. Tadi kelihatan Iya, kok. iya, Bu. Ya, Kayak Sean, gitu. selamat sore, Sean. Bu, besok masuk loh, Bu. Aku punya jatah kertas ini 4. banyak kali nih. Oke, siap. Besok Bu Hari ketemu Nikel ya. Ya, Sean, selamat sore. Sore, Bu. Iya. Baru nggak enak badan, Bu. Oh ya. Semoga lekas sembuh ya. Pinter ya. Raika, selamat sore Raika. Sore. Ya, Nara, coba dibuka kameranya. Nara sama Yosi, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, yuk kita akan mulai belajar kita di sore hari ini ya. Kita akan mulai dengan doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kami dari pagi sampai sore hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami memberikan hati kami, telinga kami, waktu dan diri kami untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Biarlah melalui pelajaran kami di sore hari ini, kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolonglah kami Tuhan, supaya alat-alat, jaringan yang kami pakai, semua dapat berjalan lancar, sehingga kami boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Sean yang saat ini sedang sakit, tidak enak badan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, sehingga Sean boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Coba Nigel dibaca minggu lalu tentang apa? Ishak memberkati Yakub. Ya, Ishak memberkati Yakub. Waktu itu Yakub menipu Esau ya, supaya dia diberkati. Nah, ketika Esau tahu bahwa dia telah ditipu, maka Yakub merasa ketakutan. Nah, kita lanjutkan cerita kita hari ini ya. Yakub merasa ketakutan, lalu Yakub keluar dari rumahnya, melarikan diri begitu ya. Yakub berusaha untuk melarikan diri supaya tidak dimarahi oleh kakaknya. Nah, ini judul cerita kita sore hari ini. Ketika Yakub dalam pelarian, di tengah jalan dia bermimpi. Nah, maka cerita kita sore hari ini judulnya adalah Mimpi Yakub. Maaf, Bu, rada telat. Oh ya, Baru pulang kemah. Weh, kehujanan enggak? Iya, Bu, tidur pendopo. Berarti nggak tidur di tenda dong. Oke, Mela, Wano, selamat bergabung. Yuk, kita mau belajar sore hari ini tentang mimpi Yakub. Ya, Yakub yang kemarin sudah menipu Esau ya dengan hak kesulungannya. Nah, dia ketahuan oleh Esau. Nah, ketika tahu bahwa Yakub telah menipu dia, maka Esau menjadi marah. Ya, kalau kita dibohongi, kita nggak seneng ya. Nah, sama dengan Esau. Dia menjadi marah, kemudian Yakubnya pergi meninggalkan rumah. Nah, di dalam perjalanan, Yakob beristirahat, kemudian dia mimpi. Maka di judul kita sore hari ini adalah mimpi Yakub. Di sini sudah ada yang pernah bermimpi? Pernah ya?
tentu pernah ketika tidur, lalu kita mimpi, kemudian kita bangun. Jadi biasanya mimpi kita alami saat kita tidur. Nah, di gambar itu juga sama. Yakub sedang tidur, dia bermimpi. Nah, kira-kira apa ya mimpinya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, oke. Itu tadi ceritanya tentang mimpi Yakub. Ada yang tahu mimpinya tadi tentang apa? Mimpi Yakub tadi ketika dia lari dari rumah karena kakaknya mau membunuhnya, dia mencoba untuk melarikan diri. Nah, di jalan dia merasa kecapean, kemudian dia tidur. Nah, saat dia tidur, bermimpilah dia bahwa ada tangga yang sangat tinggi, kemudian malaikat Tuhan naik turun di atas tangga tersebut. Nah, kemudian Tuhan tadi berkata, ya, melalui mimpinya Yakub tadi. Yuk, sekarang mulai kita tulis ya. Mari, silakan ditulis judulnya sudah tadi. Judulnya tentang mimpi Yakub dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yuk, kita lanjut ya. Nah, ketika Yakub tahu bahwa Esau akan membunuh dia, nah ibunya juga tahu bahwa si Esau sudah tahu bahwa dia ditipu
maka Esau marah. Nah, setelah tahu bahwa Esau marah, Ribka, ibunya Yakob, Ribka ya, meminta Yakob untuk pergi kamu ke rumah Laban, saudaranya Ribka yang tinggal di Haran. Nah, jadi ibunya meminta supaya Bu, Yakob setelah pergi. setelah bahwa Esau marah itu nggak kelihatan ya, karena ada tulisan Ari sedang melakukan presentasi kayak gitu loh, Bu. Oh ya, tak bacakan ya. Setelah tahu bahwa Esau marah, ya toh, Ribka meminta Yakob untuk pergi ke rumah Laban. Nah, Laban rumahnya di mana? Laban tinggalnya di Haran. Setelah tahu bahwa Esau marah, Ribka meminta Yakob untuk pergi ke rumah Laban, saudaranya di Haran. Nah, jadi Esau bilang bahwa aku marah sama adikku, aku mau membunuh adikku. Nah, itu perbuatan yang tidak boleh dicontoh ya. Nah, kemudian setelah Ribka tahu bahwa Esau marah dan akan membunuh Yakob, Ribka berkata kepada Yakob, Yakob, pergilah ke rumah Laban. Ya, saudaraku, pamanmu, rumahnya di Haran, jauh ya. Kamu harus berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya Laban. Oke, sudah? Sudah ya, Nikel ya? Oke, yuk. Hari ini nulisnya cuma 3 kok, cepet ya. Oke, Raika coba dibaca tulisanmu, nak. Setelah tahu bahwa Esau marah, Ribka meminta Yakub untuk pergi ke rumah Laban, saudaranya di Haran. Ya, yuk selanjutnya. Nah, Yakob menuruti perintahnya ibunya, si Ribka tadi ya. Nah, kemudian dia pergi dari rumah. Nah, perjalanannya kan jauh. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Yakob sampai di sebuah tempat yang namanya Luz. Ketika malam tiba, ia kecapean, kemudian ia mengambil batu dan dipakainya sebagai alas kepala untuk tidur. Kalau tidur biasanya kita alas kepalanya pakai apa, Sean? Sean, kalau tidur kepalanya alasnya pakai apa biasanya, nak? Bantal, Bu. Aduh, kasihan ya. Lemes banget, Sean ya. Istirahat enggak apa-apa, nak. Sambil tiduran ya, sambil duduk. Biasanya kalau tidur pakainya bantal. Tetapi Yakob, karena dia sedang dalam perjalanan yang jauh, dia menggunakan batu. Dipakainya sebagai alas kepala untuk tidur. Nah, tentu nggak nyaman ya. Nah, karena dia sedang melarikan diri, ada rasa takut, ada rasa khawatir kalau nanti kakaknya itu mengejar dia untuk membunuhnya. Nah, maka dia berjalan terus sampai jauh. Nah, karena ada keterbatasan fisik, maka di sebuah tempat yang namanya Luz, Yakub ini merasa kecapean. Nah, lagi pula juga sudah malam. Maka dia berencana untuk beristirahat sebentar. Nah, mengambil batu dan dipakainya untuk tidur sebagai alas kepalanya. Oke, sudah? Nigel coba dibaca, nak. Belum. Oh, belum. Oh, maaf. Ya, yuk lanjut yuk. Mela juga belum ya? Oh, belum. Wano yang sudah? Ya. Yuk dibaca, Wano. Setelah menempuh perjalanan jauh, Yakub sampai di tempat yang bernama Luz. Ketika malam tiba, ia mengambil batu
dan dipakainya sebagai alas kepala untuk tidur. Oke, ya. Tidur dia ya, karena sudah berjalan jauh. Sudah ya. Yuk, kita lanjut. Belum. Oh, belum? Ya, yuk Bari tunggu. Coba Nara dibaca punyanya Nara. Oke, Bu. Setelah menempuh perjalanan jauh, Yakub sampai di tempat yang bernama Luz. Ketika malam tiba, ia mengambil batu dan dipakainya sebagai alas kepala untuk tidur. Oke, yuk. Nigel sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Yuk. Nah, tadi kan Yakob istirahat tidur ya. Yuk, kita lanjut yuk. Ketika tidur, Yakub bermimpi. Nah, ada tangga yang didirikan dari bumi sampai ujung langit. Berarti tinggi banget tangganya ya. Nah, kemudian malaikat-malaikat Tuhan yang berbaju putih itu naik turun melewati tangga itu. Ya, kayak di video tadi ya. Malaikatnya ada yang naik, ada yang turun melalui tangga yang ada di mimpinya Yakub. Nah, sekarang tahu ya kalau besok ditanya apa mimpi Yakub ketika melarikan diri, ketika Yakub melakukan perjalanan menuju Haran, mimpinya adalah ada sebuah tangga yang didirikan dari bumi sampai langit. Ada tangga yang tinggi. Nah, kemudian malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Ya, Sean, enggak apa-apa, istirahat, Nak. Istirahat, semoga lekas sembuh ya. Tuhan berkati Sean ya. Lekas sembuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat istirahat. Ya. Moga cepat sembuh Sean ya. Mela, coba dibaca, Nak. Sudah selesai belum, Mela? Belum, Bu. Oh, belum. Baik, Bari tunggu yuk. Sudah, Bu. Oke, dibaca Nikel. Yakub bermimpi ada tangga yang didirikan dari bumi sampai ujung langit. Malaikat-malaikat Tuhan naik turun tangga itu. Yuk kita lanjut ya. Mela sudah selesai, Nak? Sudah ya? Yuk kita lanjut. Ya, yuk. Nah, agak panjang ini ya. Tidak apa-apa, yuk Bari tunggu. Ini terakhir kok. Oh, belum. Sebentar. Ya, ini nomor 2 terakhir. Yuk, nomor 3. Nanti terakhir nomor 4. Ya. Dalam mimpinya, Tuhan berfirman bahwa tempat di mana Yakub tidur akan menjadi miliknya. Keturunannya sangat banyak. Nah, Yakub akan menjadi berkat. Tuhan akan menyertai Yakub dan akan membawa Yakub pulang ke negerinya. Wah, ternyata Yakub ini disayang sama Tuhan ya. Nah, jadi banyak hal yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Janji yang baik, janji yang indah yang Tuhan berikan kepada Yakub. Banyak janjinya toh. Tanah yang dia tiduri akan menjadi miliknya. Dan keturunannya akan menjadi banyak. Nah, Yakub akan menjadi berkat. Nah, Tuhan akan menyertai Yakub sehingga apapun yang dilakukan Yakub berhasil. Kemudian Tuhan berjanji bahwa suatu saat Yakub pasti akan kembali ke negerinya, bertemu kembali dengan kakaknya dan juga keluarganya yang dia tinggalkan. Ya, ternyata di balik apa yang dialami oleh Yakub, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Ada rencana Tuhan yang baik.
Ya, enggak apa-apa. Nanti minggu depan Aldrik bergabung ya. Ya, yuk ditulis dulu yuk. Agak panjang, tapi setelah ini satu lagi terus selesai ya. Dalam mimpinya, Tuhan berfirman kepada Bu, Yakub. itu yang ia akan menjadi berkat. Tuhan akan apa tadi itu? Ini juga ditutupi Aring sedang melakukan ya. presentasi. Ya, Oke, Bu. tak bacakan ya. Tak bacakan. Tuhan akan menyertai Yakub. Tuhan akan menyertai Yakub dan membawa Yakub kembali ke negerinya. Ya, selesai. Dan membawa Yakub kembali ke negerinya. Tuhan akan menyertai Yakub dan membawa Yakub kembali ke negerinya. Nah, yuk, sekarang kita masuk slide yang terakhir ya. Ketika Yakub sudah bermimpi, biasanya apa yang terjadi setelah kita mimpi ya? Terbangun. Nah, yuk. Nah, setelah Yakub terbangun, kemudian ia mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepalanya, yang semula dipakai untuk alas kepala tadi ya. Kemudian batu itu dijadikan sebagai tugu, didirikan ya, didirikan, kemudian menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Nah, selesai sampai di sini dulu hari ini ya. Tidur, bermimpi, kemudian dia bangun. Nah, setelah dia bangun, batu. Belum, Bu. Iya, enggak apa-apa. Baru tunggu. Batu yang semula dijadikan sebagai alas kepala tadi ya, kemudian didirikan menjadi sebuah tugu. Menuang minyak sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Kemudian ia menamai tempat itu Betel. Tidak apa-apa, nanti tak kirim di grup ya. Materinya hari ini Bu Hari kirim di grup supaya yang nggak bisa ikut bisa nulis. Ia menamai tempat itu Betel, B-E-T-E-L. Ya, sudah sering mendengar toh nama Betel, kata Betel ya. Nah, ini diambil dari bagaimana Yakub menamai sebuah tempat saat ia bermimpi dan dijanjikan sesuatu yang baik oleh Tuhan. Sudah selesai? Yang belum? Oh, belum ya. Tunggu, Bu Hari tunggu. Raika dulu dibaca punyanya Raika. Nanti setelah ini punyanya Mela ya. Yuk Raika dulu. Setelah Yakub terbangun, ia mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan tugu dan menuangkan minyak. Ia menamai tempat itu Betel. Sekarang Mela. Mana suaranya Mela? Setelah Yakub terbangun, ia mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan tugu dan menuangkan minyak. Ia menamai tempat itu Betel. Oke. Yosia, coba dibaca punyamu. Belum ada suaranya dari tadi. Setelah Yakub terbangun, ia mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan tugu dan menuangkan minyak. Ia menamai tempat itu Betel. Oke. Nikel sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah selesai semua, mari kita lanjut ke bagian terakhir kita. Hari ini sampai sini dulu ya. Besok minggu depan kita belajar bagaimana Yakub hidup. Jangan lupa besok masuk loh, Bu. Ini udah
Kebanyakan. Oke, siap. Ya, besok kita belajar tentang Yakub sampai di rumahnya Laban. Ya, hari ini sampai di Yakub bermimpi sesuatu yang Tuhan janjikan. Ya, yuk, bagian terakhir kita. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah mimpi Yakub sore hari ini? Ada yang mau menjawab? Bentar, ini siapa yang resen? Bu Ari lihat dulu. Oh, Nigel. Apa yang kamu dapatkan, nak? Kita tidak boleh membunuh adik. Ya, Kita tidak boleh marah-marah. ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap keluarga kita, ya. Yuk, selanjutnya Nara, apa yang kamu dapatkan? Saling menyayangi. Ya, harus saling menyayangi, ya, tidak boleh saling berbohong, saling menipu antar keluarga. Nah, tetapi ada hal lain yang mau kita dapatkan di sore hari ini. Coba dibaca yang ada di layar. Ya, kita belajar dari hidupnya Yakub ya, bahwa seburuk apapun yang dialami oleh Yakub, Yakub selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu menolong dan menyertai hidupnya Yakub, termasuk menolong dan menyertai hidup kita. Kemudian yang kedua, Yakub percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, untuk itu kita juga perlu percaya pada rencana Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Nah, kalian masih anak-anak, perjalanan hidupnya masih panjang ya. Terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, terus meyakini bahwa rencana Tuhan baik atas hidup kalian ya. Besok jadi orang sukses, besok jadi orang berhasil ya, itu bagian dari rencana Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi itu dapat terwujud ketika ada usaha dari kita. Ya, jadi tidak hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu baik, rencananya baik gitu ya. Percaya dan juga melakukan yang terbaik. Nah, oke. Tuhan itu baik, kemudian yang kedua percaya pada rencana Tuhan. Seburuk apapun yang dialami oleh Yakub tadi, Yakub bisa mengatakan bahwa Tuhan baik dan menyertai kehidupannya. Oke, sudah ya? Kalau sudah, hari ini kita belajar dari satu orang yang bernama Yakub, tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Bagaimana kisah hidup selanjutnya Yakub? Ternyata masih panjang ya. Besok kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mari kita tutup di dalam doa. Ada yang mau mimpin doa? Kemarin itu Yosia. Apa? Sekarang siapa? Wano, Mela, Nigel, Raika, Oponara. Yuk, berlima itu salah satu darinya. Kan kalau udah berdoa sekarang, besok minggu depan nggak berdoa lagi. Oke, Nara ya. Yuk. Oke ya, yuk diajak dulu teman-temannya berdoa. Ayo guys, berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami di ceria ini. Berkatilah kami supaya besok kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami di gereja. Tuhan Yesus, berkatilah jika ada teman kami yang tidak ikut atau sakit. Berkatilah semoga mereka kedepannya sudah sembuh atau bisa mengikuti ceria lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Makasih ya, Bu. Yuk, sama-sama. Makasih, Bu. Yuk, ketemu besok. Dah.